tidak korupsi. Mungkinkah? Pertanyaan itu secara spesifik saya tujukan untuk orang yang pekerjaannya dibayar oleh pemerintah. Atau lebih enaknya supaya bisa mencakup sipil maupun non-sipil, kita sebut sebagai aparatur negara, mulai dari golongan 1 sampai 4. Juga kita perluas sampai ke posisi para pejabat negara. Jawaban saya adalah tidak mungkin. Jika beberapa faktor ini masih melekat pada aparatur negara maupun pejabat negara. Faktor pertama, imbal jasa atau remunerasi atau kompensasi keuangan yang sangat rendah, yang menurut saya sangat tidak patut dan tidak manusiawi, sehingga seperti memaksa mereka agar mencari tambahan finansial melalui aneka cara lain, termasuk KKN. Saya berikan contoh gaji dan tunjangan Menteri Negara. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2000, Menteri Negara mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Merujuk pasal 1 ayat 2 huruf E, besaran tunjangan jabatan Menteri Negara adalah Rp13.608.000 setiap bulan. Apabila ditotal, seorang Menteri Negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan operasional. Besaran tunjangan operasional disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga masing-masing. Tunjangan ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selain gaji dan tunjangan, seorang menteri negara juga akan mendapatkan fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan. Bisa Anda bayangkan bukan betapa sengsaranya menteri dan keluarganya jika harus hidup mengandalkan income seperti itu? Padahal, dengan status sosialnya yang sedemikian tinggi dan terhormat, tentu ada banyak tambahan biaya pencitraan, biaya sosial, biaya gengsi, dan aneka biaya lain yang perlu dikeluarkan dengan status menterengnya itu. Kalau dulu, makan lontong atau lemper di kantin tidak persoalan. Namun sekarang harus diganti dengan makan sushi di restoran. Silakan dihitung sudah berapa puluh kali kenaikan biaya hidupnya hanya dari urusan makan saja. Presiden, pendapatan pokok ditambah tunjangan, maka total gaji Presiden Indonesia Rp62.740.000 per bulan. Wakil Presiden, pendapatan pokok ditambah tunjangan, total gaji Wakil Presiden adalah Rp42.160.000 per bulan. Selayaknya pejabat negara lainnya, Presiden dan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Faktor kedua, biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk menjabat posisi tersebut masih sedemikian mahal, atau istilahnya politik berbiaya tinggi, sehingga orang harus menggelontorkan dana miliaran sampai triliunan untuk menjabat posisi tertentu. Konsekuensi logisnya adalah orang yang berhasil menjabat tentu harus mengembalikan dana investasi yang sudah dikeluarkannya. Apakah itu dana tabungan pribadi, dana dari berhutang, maupun dana dari para sponsor atau saya namakan investor. Kalau hanya mengandalkan penghasilan dari gaji, maka mustahil bin mustahal bisa balik modal, apalagi untung. Jalan pintasnya adalah melalui praktek korupsi atau lebih tepatnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Faktor keempat, masih sangat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana kasus korupsi. Rata-rata hukumannya adalah 3 tahun 4 bulan penjara. Bayangkan, di mana lagi bisa menghasilkan uang miliaran, belasan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah hanya dengan mengorbankan kebebasan masuk penjara selama 3 tahunan saja. Kalau tanpa korupsi, bisa saja sampai matinya mereka tidak akan pernah melihat uang 1 miliar. Karena ringannya hukuman itulah yang menyebabkan melakukan KKN menjadi opsi yang paling menguntungkan bagi orang yang ingin menjadi kaya secara nyaris mudah dan cepat. Apa ciri-cirinya seseorang melakukan korupsi atau KKN? Sesungguhnya sangat gampang. Bukan hanya mudah mendeteksinya, melainkan juga gampang menangkapnya jika mau. Ibaratnya seperti memancing ikan lele di kolam kecil yang berisi ratusan ikan lele lapar. Tidak perlu teknik memancing dan cukup pakai sebarang umpan, pasti mendapatkan ikan seberapapun banyaknya diperlukan.
Kalau selama ini terkesan sukar dan atau hasilnya sedikit, itu karena memang dikondisikan demikian. Kalau bisa ikutan kaya raya dari adanya praktek KKN, kenapa harus diberantas? Kok terkesan bego banget, bisa kaya tapi menolak? Tidak diperlukan keahlian menganalisis ataupun kemampuan spiritual menerawang untuk mengetahui apakah aparatur negara dan atau pejabat negara melakukan KKN ataukah tidak. Kalau yang miskin tetap miskin sampai pensiun, maka mereka adalah orang jujur dan atau tidak punya kesempatan melakukan KKN. Kalau mereka masuk miskin kemudian menjadi kaya, kemungkinan melakukan KKN. Kalau mereka masuk tidak cukup kaya kemudian menjadi sangat kaya raya, hampir pasti melakukan KKN. Karena siapapun yang menjadi aparatur negara dan atau pejabat negara hanya mengadakan gaji dan tunjangan yang dibayar negara tanpa melakukan KKN, logikanya mustahil bisa kaya. Perlu diingat bahwa untuk kaya itu tidak melulu harus melakukan korupsi, karena terlalu menyolok dan perlu melibatkan banyak orang atau perlu teamwork. Namun bisa melakukan KKN yaitu kolusi dan nepotisme karena lebih halus dan strategis serta cerdas. Dirinya nampak bersih dan nampak tidak meledak kekayaannya karena bergerak melalui anggota keluarganya dan atau sanak saudaranya dan atau kroni-kroninya. Misalnya, sebagai pejabat bisa meminta uang perlindungan, uang kemudahan, uang percepatan, dan sejenisnya kepada perseorangan maupun kelompok usaha yang membutuhkan kewenangannya. Pejabat tidak perlu mencuri uang negara melalui korupsi, melainkan cukup mendapatkan upeti dan kekayaan dari pihak eksternal dan bisa melalui kaki tangannya di luar institusinya. Atau sebagai pejabat yang mengetahui jauh hari sebelumnya tentang akan diadakannya proyek strategis dan atau pengembangan area strategis yang menggelontorkan dana besar, bisa memberitahu kepada anggota keluarganya dan atau sanak saudaranya untuk mencari mitra strategis yang mau investasi super menguntungkan dengan cara membeli rencana itu dan atau memberikan saham kosong perusahaan untuk menggarapnya, bahkan kombinasi keduanya. Investor tentu saja girang diajak kolusi dan nepotisme seperti itu. Misalnya harga tanah sekarang di area tertentu hanya Rp100.000 per meter. Namun, kelak ketika publik sudah tahu bahwa area itu akan digarap proyek strategis bernilai megatriliun, maka harga tanahnya pasti meroket secara fantastis, bisa jutaan rupiah per meternya. Nah, investor yang diajak kolusi oleh nepotismenya pejabat tentu mau, karena dijamin pasti menjadi super duper kaya raya. Berbarengan, keluarga atau sanak saudara atau kroninya sang pejabat juga otomatis ikutan menjadi kaya raya, bukan? Tidak perlu merampok uang negara melalui korupsi, bukan? Lantas, apa solusinya untuk memberantas KKN? Menurut saya gampang saja. Saya sudah menjelaskan faktor penyebab KKN, sehingga solusinya adalah membalikkan faktor tersebut. Berilah remunerasi yang masuk akal dan manusiawi, serta meritokratis kepada aparatur negara dan pejabat negara. Kalau belum punya cukup anggaran, maka seleksilah, utamakan kualitas bukan kuantitas pegawai atau pejabat. Yang tidak mau dan atau tidak mampu bekerja, dibuang saja. Yang kompeten dan produktif diberikan penghasilan memadai. Jangan dipukul rata orang bagus dan orang jelek dikompensasi sama. Jangan jadikan hukum sebagai panglima, sebagai slogan, basa-basi utopis, kemunafikan menjijikan. Namun, sungguhan diterapkan secara meritokratis, tanpa pandang bulu tebang pilih diskriminatif. Terapkan pembuktian terbalik, agar terdakwa membuktikan dari mana kekayaan pribadinya berasal, juga kekayaan keluarganya, juga kerabatnya, juga kroni-kroninya. Kalau terbukti hasil KKN, maka bukan hanya dipenjara 20 tahun, tapi juga dimiskinkan. Bukan hanya harta atas namanya, melainkan juga semua kekayaan orang-orang yang terkait dengan tindak kejahatannya itu. Kalau resiko hukuman KKN adalah dimiskinkan secara paguyuban, maka anggota keluarga maupun kerabatnya merasa ngeri dan mengingatkan pejabat agar jangan melanggar hukum. Kalau tidak ada perbaikan dan perbuatan revolusioner, maka memberantas korupsi dan atau KKN menurut saya hanyalah omon-omon belaka atau wishful thinking.